7 makhluk mitologi yang ternyata berasal dari Al-Quran. Di antaranya, peringatan hari kiamat. Mitos merupakan sesuatu yang tidak nyata dan belum diketahui keberadaannya. Biasanya, mitos diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu yang menjelaskan tentang suatu fenomena atau hal yang menakutkan. Kisah tersebut biasanya diwariskan secara turun-temurun. Dalam sejarah Islam, mitos juga ada. Beberapa mitos ajaran Islam dalam bentuk makhluk mitologi. Biasanya makhluk mitologi ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Kendati belum jelas keberadaannya, tetapi umat Islam harus percaya. Sebab makhluk itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Apa saja sih makhluk yang berasal dari Al-Quran? Berikut ulasannya. 1. Buruk. Buruk merupakan hewan yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj dalam peristiwa Isra Mi'raj. Buruk memiliki arti cahaya atau kilat. Seperti namanya, hewan berbentuk kuda ini memiliki sayap. Salah satu hal yang menakjubkan adalah hewan ini dikenal dengan kecepatannya yang seperti kilat. Kecepatannya bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal hingga buruk merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah buruk ini dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Kedua, Dabat Al-Ard. Selain diciptakan dari cahaya, ada juga makhluk mitologi yang muncul dari perut bumi yang disebut dengan Dabat Al-Ard. Dabat Al-Ard merupakan binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Binatang ini salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman atau kiamat. Makhluk mitologi ini akan keluar dari kota Mekah dekat Gunung Safa. Makhluk ini datang dari peristiwa matahari terbit dari barat. Makhluk tersebut akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas dari berbagai bahasa. Dabat Al-Ard akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ciri-ciri makhluk itu disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu menjelaskan binatang ini secara rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya, sejarak 12 ukuran garis lurus. Dabat Al-Ard memiliki bentuk fisik tidak seperti biasanya. Bentuknya berupa gabungan dari binatang yang biasa Anda lihat. Ketiga, burung Anka. Dalam mitologi Islam, Anka merupakan seekor burung besar yang misterius. Burung ini dituliskan dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Burung ini memiliki ciri-ciri ukuran yang sangat besar. Bahkan, burung ini bisa mengangkat seekor gajah dengan cengkeraman cakarnya yang tajam. Burung Anka ini juga kisahnya pernah diceritakan, bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah. Burung ini tinggal di gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Bila burung itu terbang, maka sayapnya akan menutupi matahari. Bulunya memiliki banyak warna, dan lehernya seperti unta. Burung Anka memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi lebih pendek. Keempat, burung ababil. Bagi umat muslim, pasti sudah tidak asing dengan burung ababil. Burung ini merupakan salah satu hewan bersejarah dalam Islam yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Burung ini mampu menghancurkan pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Nama ababil sendiri diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong." Quran surat Al-Fil ayat 3. Burung tersebut diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan gajah yang dikirim dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Dari surat Al-Fil, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya dengan suatu peristiwa yang menggambarkan betapa besar kuasanya. Kelima, ikan nun. Ikan nun ini berkaitan dengan kisah Nabi Yunus. Ikan yang mirip dengan paus ini diceritakan melahap Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Nabi Yunus memilih pergi menggunakan kapal. Namun dalam perjalanannya, Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan nun. Namun berkat zikir yang diucapkan, akhirnya ikan nun memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi Yunus keluar dari perut dalam keadaan masih bernyawa. Keenam, Harish. Makhluk mitologi selanjutnya adalah makhluk berbentuk kalajengking yang sangat besar.
Saking besarnya, kepala makhluk ini berada di langit ketujuh dan ekornya berada di dasar bumi paling dalam. Makhluk ini akan muncul pada hari kiamat dan akan mencari 5 golongan manusia. Ketujuh, Al-Jassasa. Makhluk mitologi yang terakhir adalah Al-Jassasa. Dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais, dalam riwayatnya menceritakan peristiwa ketika ada 30 orang yang terombang-ambing di ombak selama sebulan, kemudian mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut. Setelah itu, mereka bertemu dengan seekor hewan berbulu lebat, sehingga mereka tidak bisa memperkirakan mana kepala dan mana ekornya, karena tertutup bulu yang sangat banyak. Makhluk tersebut dipercaya merupakan penjaga Dajjal. Kendati demikian belum jelas bentuk dan keberadaannya. Tetapi, umat Islam harus percaya dikarenakan makhluk-makhluk tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab.